Selamat berjumpa. Pada seri manajemen keuangan, saya ingin mengajak saudara untuk membahas mengenai pengertian jenis usaha. Kali ini kita membahas jenis usaha perdagangan, yaitu usaha memperdagangkan produk barang. Contoh perdagangan ekspor-impor, distributor, toko, hingga warung. Saudara, mari kita bahas jenis usaha kedua, perdagangan, dengan mengambil contoh pedagang pasar yang menjual sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya. Di video ini kita akan membahas pedagang pasar dan siklus usahanya untuk menyusun laba rugi dan neraca. Mari kita lihat transaksi pada Januari 2023, di mana pembayaran kepada pemasok adalah tunai, penerimaan dari pedagang sayur adalah tunai, dan penerimaan dari rumah makan juga tunai. Mari kita lihat siklus usaha pedagang sayur ini dengan pembayaran dan penerimaan tunai. Siklus ini digambarkan dalam sebuah lingkaran yang dimulai dari kas awalnya sebesar 15 juta, yang digunakan untuk investasi sebesar 10 juta, untuk sewa tempat sebesar 7 juta per tahun, dan 2 pembelian alat usaha sebesar 3 juta. Tahap kedua adalah pembelian produk jadi, yaitu sayuran dan buah-buahan, kepada petani yang kemudian mengirimkan sayuran dan buah-buahan tersebut kepada pedagang pasar tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap penjualan, yaitu pedagang pasar menjual kepada dua tipe pembeli, yaitu satu, pedagang sayur keliling, dan kedua, rumah makan. Tahap terakhir adalah tahap pembayaran. Kedua pembeli tersebut melakukan pembayaran tunai. Dan bagaimana kita menghitung kas akhir pedagang pasar itu secara harian? Mari kita lihat perhitungannya. Sebelum menghitung, mari kita lihat proses arus kas, yaitu konsep perhitungan yang mendasari siklus usaha. Pada diagram arus kas berikut ini, mari kita lihat apa yang terjadi pada bulan pertama. Kita mulai dari kas awal. Kemudian kita lihat kas masuk yang terdiri dari 1, penjualan tunai, 2, penerimaan piutang, 3, kemungkinan ada kredit yang diberikan, 4, atau mungkin juga ada tambahan modal. Kemudian kita lihat kas keluar, yaitu terdiri dari 1, investasi, 2, pembayaran tunai, 3, pembayaran hutang yang kita lakukan, 4 adalah biaya operasi, dan 5 adalah angsuran bank kalau kita melakukan pinjam kredit kepada bank. Dan terakhir adalah kas akhir yang merupakan kas awal ditambah kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Dan kas akhir ini akan menjadi kas awal di bulan kedua. Dan seterusnya, pada bulan kedua kita lihat kas masuk, kas keluar, dan juga kas akhir yang akan mempengaruhi kas awal pada bulan-bulan berikutnya. Demikian proses arus kas ini berjalan terus-menerus hingga sampai pada bulan ke-12, dan kita akan mendapatkan
kas akhir pada bulan ke-12. Untuk menghitungnya, mari kita lihat arus kas harian selama 1 bulan. Dimulai dari kas awal pada hari pertama sebesar 15 juta rupiah, kemudian pada kas masuk terlihat penjualan tunai sebesar 1,5 juta rupiah per hari selama 30 hari. Pada kas keluar, kita lihat investasi pada hari pertama sebesar 10 juta rupiah dan pembayaran tunai kepada pemasok sebesar 1 juta rupiah setiap harinya selama 30 hari. Kemudian biaya operasinya adalah sebesar 1.250.000 rupiah setiap minggunya. Kemudian kita lihat kas akhirnya adalah pada hari pertama sebesar 4.250.000 rupiah dan seterusnya hingga hari ke-30 saldonya adalah positif. Jadi dengan perhitungan metode arus kas, kita akhirnya mendapatkan kas akhirnya pada hari ke-30 adalah sebesar 15 juta rupiah. Dari buku kas harian, kita menyusun laporan laba rugi bulan Januari 2023. Mulai dari penjualan sebesar 45, dikurangi harga pokok penjualan sebesar 30 juta, sama dengan laba kotor sebesar 15 juta. Dikurangi biaya operasional sebesar 5 juta, sehingga laba operasionalnya 10 juta. Ditambah pendapatan lain sama dengan 0, dikurangi biaya bunga sama dengan 0, sama dengan laba prapajak sebesar 10 juta. Dikurangi pajak sama dengan 0, maka laba bersih Dari kas harian, kita menyusun laporan raca, dimulai dari sisi aktiva. Kas akhir pada arus kas menjadi kas pada aktiva. Kemudian total aktivanya kita dapatkan sebesar 15, dan pada aktiva tetap kita mendapatkan angka 10 juta. Dan aktiva tidak lancarnya jumlahnya 10 juta, sehingga total aktiva adalah 25 juta. Pada sisi pasiva, dimulai dari modal sebesar 15 juta, yaitu modal kas awal pada arus kas. Kemudian laba rugi berjalan sebesar 10 juta diambil dari angka laba rugi, sehingga total ekuitas adalah 25 juta dan total pasifanya adalah 25 juta. Dan inilah hasil penyusunan neraca dan laba rugi pada bulan Januari. Kemudian kita lihat transaksi pada Februari 2023. Pembayaran kepada pemasok tetap tunai, penerimaan dari pedagang sayur tetap tunai, penerimaan dari rumah makan berubah menjadi piutang 30 hari. Bahasan berikutnya adalah tentang cara pembayaran secara piutang, yaitu pedagang pasar tetap membayar secara tunai kepada para pemasoknya setiap hari. Sedangkan pedagang pasar ini menjual sayurnya
secara tunai kepada pedagang sayur keliling dan penjual secara piutang kepada rumah makan yang akan membayarnya setelah jangka waktu 1 bulan. Nah, bagaimana perhitungan kas airnya? Mari kita hitung dengan metode arus kas. Saudara, kita harus tahu jenis-jenis risiko usaha pedagang pasar ini. Risiko pertama adalah produk, yaitu keunggulan dan kualitas barang-barang dagangan yang dijualnya, dan juga harganya dibandingkan pasaran yang lainnya. Risiko kedua adalah risiko pasokan. Kita harus memperhatikan ketersediaan dari sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya yang dikirim oleh petani. Dan juga harus ada beberapa petani agar pedagang tersebut tidak tergantung hanya pada satu petani saja. Risiko ketiga adalah proses penjualan. Kita harus tahu kompetensi dari SDM-nya untuk menjual sayur tersebut. Kemudian juga cara pengolahan atau penyimpanan sayur-sayur yang cepat sekali menjadi busuk. Risiko keempat adalah perilaku penjualan, yaitu apakah sayurnya itu dijual secara langsung atau tidak langsung. Kemudian juga harus diperhatikan musim-musimnya, apakah sayur tersebut atau buah-buahan tersebut ada pada musim-musim tertentu. Risiko kelima adalah pembayaran. Ini yang paling penting karena kita harus menjaga agar tidak terjadi tunggakan piutang yang akan mengganggu arus kas pedagang pasar ini. Sebelum menghitung, mari kita lihat karakteristik arus kas pedagang pasar dengan skema pembiayaan seperti ini. Cara pembayaran pedagang sayur keliling digambarkan dengan kotak berwarna abu-abu. Sedangkan cara pembayaran rumah makan digambarkan dalam kotak berwarna biru muda. Mari kita lihat arus kasnya pada bulan pertama. Dengan cara pembayaran oleh pedagang sayur keliling secara tunai, maka pedagang pasar akan menerima dana harian yang dimasukkan ke dalam kas awal dan kemudian dibayarkan kepada para pemasoknya, sehingga sisanya disimpan pada kas akhir. Demikian seterusnya hingga pada akhir bulan, pedagang pasar akan menerima pembayaran dari rumah makan, sehingga kas akhirnya membesar kembali. Coba perhatikan kas awalnya yang makin mengecil dari hari pertama hingga hari ke-30. Sedangkan kas akhirnya hanya mengecil hingga hari ke-29 karena hari ke-30 menerima dana dari rumah makan. Demikian juga karakteristik ini berlaku pada bulan kedua dan seterusnya. Mari kita menghitung dengan metode arus kas. Terlihat bahwa penjualan petani sebesar Rp500.000 setiap harinya akan diterima mulai dari hari pertama hingga hari ke-30. Sedangkan penjualan secara piutang sebesar Rp1.000.000 per hari baru akan diterima pada hari ke-30. Dengan tetap melakukan pembayaran tunai kepada para pemasok sebesar Rp1.000.000 setiap harinya selama 30 hari
dan biaya operasinya sebesar Rp1.250.000 setiap minggunya, maka kita akan melihat pada kas akhirnya terjadi negatif mulai dari hari ke-8 hingga hari ke-29, dan pada hari ke-30 saldonya positif kembali karena telah menerima pembayaran dari rumah makan. Jadi dengan perhitungan secara metode arus kas ini, kita akan mendapatkan kas akhirnya adalah Rp17,5 juta, tetapi terjadi saldo negatif mulai dari hari ke-8. Kita tentu tahu bahwa saldo negatif itu tidak boleh terjadi, sehingga pedagang pasar ini butuh modal kerja. Dan bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat pada metode arus kas berikut ini. Dengan mencoba berbagai angka, akhirnya kita mendapatkan angka tambahan kebutuhan modal yaitu 20 juta, sehingga kas akhirnya positif. Pada hari ke-30, kita lihat selain angka penjualan tunai, ada juga penerimaan piutang 30 juta pada hari ke-30. Dan ada biaya bunga sebesar 500.000. Sehingga kas akhirnya adalah 34,5 juta. Dengan skema pembayaran ini, maka didapatkan kas akhir arus kas adalah 17,5 juta, di mana kas negatif mulai hari ke-8, sehingga butuh modal kerja sebesar 20 juta. Dan setelah diajukan ke bank dan mendapat persetujuan, maka diberikan kredit modal kerja 20 juta, sehingga kas akhirnya adalah 34,5 juta rupiah. Dari laporan arus kas kita dapat menyusun laporan laba rugi Februari 2023. Dimulai dari penjualan 90 juta, dikurangi harga pokok penjualan 60 juta, dapat laba kotor 30 juta, dikurangi biaya operasional 10 juta, sehingga laba operasionalnya 20 juta. Pendapatan lain 0, biaya bunga 500.000 sebagai pengurang, dan laba prapajaknya 20 juta. Dikurangi pajak sampai dengan 0, sehingga laba bersihnya adalah 19,5 juta rupiah.
Kemudian kita menyusun laporan neraca, yaitu mulai dari kas, kemudian aktiva tetap, sehingga kita mendapatkan total aktiva. Pada sisi pasiva, ada hutang bank sebesar 20 juta, modal tetap, dan laba rugi tahun berjalan, serta kita mendapatkan total pasiva. Nah, inilah hasil kita menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.